Halo, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Flavia Domitila Jovita Respati yang biasa dipanggil Jovita. Saya dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Senam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas penguji yang ada di dalam LSK. Hal-hal yang akan dibahas, metode pelatihan yang efektif untuk penilaian yang terbuka, adil, dan objektif. Nah, kita akan masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, mengapa kapasitas penguji itu penting? Karena penguji yang kompeten akan menjamin penilaian yang akurat dan konsisten. Kemudian penilaian yang buruk pasti akan berdampak untuk kualitas pendidikan dan kepercayaan lembaga. Karena itu semua para penguji memang harus terus ditingkatkan kapasitasnya untuk hasil yang lebih baik. Kemudian studi juga menunjukkan bahwa pelatihan penguji itu akan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penilaian itu sendiri. Kemudian tantangan dalam penilaian penguji saat ini yang mungkin bisa kita rasakan bersama. Yang pertama ya, kurangnya pemahaman analisa butir soal dan teknik evaluasi objektif. Karena di sini penguji sebenarnya dituntut ya untuk benar-benar tahu persis tentang butir soal yang akan diberikan kepada peserta uji kompetensi ya. Jadi yang kedua mengenai variasi interprestasi kriteria penilaian yang menyebabkan ketidakadilan. Jadi kemungkinan juga para penguji belum benar-benar mengerti tentang butir soal itu sendiri sehingga memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Makanya perlulah kita untuk benar-benar memahami butir-butir soal satu persatu agar kita memiliki interpretasi yang sama. Dan yang ketiga, minimnya pelatihan berbasis praktek dan teknologi pendukung. Memang pada saat ini hampir jarang ya pelatihan-pelatihan yang akan mengembangkan hal-hal tersebut. Jadi memang perlu ditingkatkan agar penguji bisa lebih bagus lagi dalam menguji. Kemudian persoalannya lagi ada ilustrasi proses pelatihan penguji dengan simulasi dan diskusi interaktif. Jadi di sini ditawarkan bagaimana metode pelatihan yang efektif berdasarkan riset terbaru. Solusinya bagaimana meningkatkan atau mengembangkan kapasitas para penguji khusus di LSK Senam. Metode yang pertama dibuat pelatihan berbasis simulasi, yaitu untuk meningkatkan kesepakatan antar penguji. Ya, semakin sering kita para penguji melakukan simulasi, mungkin akan ada penyatuan persepsi, interpretasi mengenai terkhusus butir-butir soal yang ada ya. Kemudian analisa butir soal dengan praktek manual dan digital. Ya, ini juga jarang dilakukan, makanya perlu ditambah terus bagaimana penguji bisa terus praktek, baik manual maupun digital. Jadi mungkin diawali dengan manual dulu, ketika sudah bagus, sudah oke, kita coba secara digital yang akan lebih mempermudah penguji untuk mengakses peserta UJK. Kemudian perlu juga pendekatan kolaboratif dan reflektif dalam assessment leader program. Jadi perlu adanya pendekatan kolaboratif dan reflektif. Kemudian ada komponen kunci pelatihan penguji agar berkualitas ya, yaitu pemahaman validitas, reliabilitas, dan objektivitas alat ukur. Kemudian latihan analisis butir soal untuk mengukur tingkat kesulitan dan daya beda. Jadi semakin sering kita menganalisa butir soal tersebut dan kita akan bisa mengukur tingkat kesulitan dan daya bedanya. Kemudian penggunaan teknologi untuk administrasi dan evaluasi penilaian. Makanya melalui psikopeten, semua para penguji diharapkan dapat menguji menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi tidak manual lagi gitu, diusahakan bisa seperti itu. Kemudian sebagai kunci pelatihan tuh harus memiliki etika dan kode perilaku dalam proses penilaiannya. Bagaimana seorang penguji memiliki etika yang baik, perilaku yang baik pula agar peserta yang kita uji akan lebih merasa nyaman dan tenang.
Kemudian pelatihan mengenai analisis butir soal, ini metode tadi ya. Pelatihan terstruktur dengan menggunakan pretest dan juga post-test, menunjukkan peningkatan signifikan kompetensi. Jadi sebelum melakukan pelatihan mungkin bisa diadakan pretest dulu. Kita bisa tahu bagaimana kemampuan penguji saat memulai pelatihan sebelum mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kemudian diadakan kembali post-test supaya apa yang mungkin setelah diberikan masukan, diberikan informasi-informasi yang akurat, harusnya penguji bisa mengisi post-test atau ujian akhirnya itu dengan lebih bagus ya, lebih baik karena sudah mengerti apa yang diinginkan. Kemudian penggunaan Microsoft Excel untuk perhitungan butir soal secara digital. Menilainya juga lebih mudah karena hasilnya akan langsung keluar dengan lebih cepat. Jadi kita sudah pasti mengefisiensi waktu untuk mengujinya. Ya, kemudian peserta melaporkan pelatihan sangat relevan dan aplikatif. Ada strategi implementasi pelatihan di lembaga-lembaga. Jadi itu juga merupakan model-model pengembangan kapasitas penguji ya. Yang pertama itu adalah rancangan modul pelatihan yang menggabungkan teori dan praktek simulasi. Jadi pelatihan itu tidak hanya teori saja tapi juga perlu diadakan praktek supaya lebih sesuai dengan kondisi asli atau kondisi yang sesungguhnya akan dilaksanakan para penguji untuk menguji peserta UJK-nya. Jadi perlu adanya teori dan praktek sekaligus ya. Kemudian melibatkan penguji senior sebagai mentor dan fasilitator. Jadi mungkin kita bisa meminta penguji senior untuk bisa memberikan pengalamannya, juga bisa sebagai mentor untuk pengembangan penguji yang mungkin masih baru atau masih belum maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian menggunakan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas pelatihan dan mengintegrasikan teknologi informasi untuk monitoring dan dokumentasi hasil. Jadi sekarang sudah zamannya era digital, semuanya sudah berkembang dengan pesat. Jadi penguji pun juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk hal-hal tersebut supaya tidak ketinggalan zaman. Dan juga supaya semuanya bisa efektif dan efisien dilakukan. Lalu apa dampak positif kapasitas penguji yang meningkat? Penguji sudah memiliki kapasitas meningkat, pasti penilaiannya akan lebih adil, lebih objektif dan konsisten. Kemudian meningkatkan kredibilitas lembaga dan kepercayaan peserta. Karena penguji-pengujinya sudah memiliki kapasitas yang terbaik gitu, yang bagus. Ya, sehingga mereka semakin percaya dan akan makin banyak lagi peserta-peserta UJK yang akan ikut dalam sertifikasi kompetensi. Dampak positif berikutnya mendukung pengembangan profesional penguji dan kualitas pendidikan. Karena semakin baiknya penguji memiliki hal yang positif, hal yang meningkat, hal-hal yang benar, hal-hal yang baru dan akurat, maka akan mendukung pengembangan profesional kualitas pendidikan. Dan sebagai kesimpulan akhir, dan aksi nyatanya, pelatihan penguji yang efektif adalah investasi strategis untuk kualitas penilaian. Kemudian jangan lupa terapkan metode berbasis simulasi, analisis butir soal, dan teknologi pendukung. Dan yang ketiga, mulailah transformasi kapasitas penguji di lembaga Anda hari ini. Demi penilaian yang terukur dan adil. Demikian pembahasan yang mungkin dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Salam kompeten.